seperti ini ya. Nah, saudara itu harus paham dulu apa itu penelitian. Penelitian, riset ya, riset atau research bahasa Inggrisnya. Nah, penelitian ini sebenarnya pada hakikatnya adalah mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Knowledge dan science ya, knowledge dan science ya, itu akan menimbulkan curiosity atau rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu untuk menjawab sebuah kebenaran. Jadi knowledge dan science ini dipadukan akan menimbulkan rasa ingin tahu. Seperti ini ya. Untuk rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini rasa ingin tahu apa atau rasa ingin tahu akan sebuah kebenaran. Paham ya? Jadi penelitian itu pada hakikatnya adalah menginginkan sebuah kebenaran. Ya, karena kebenaran yang hakiki yang bagaimana? Kebenaran sejati itu yang seperti apa? Itu filosofi dari penelitian. Nah, kebenaran itu cara mendapatkannya ada dua. Ada secara non ilmiah dan ada secara ilmiah. Ini yang perlu saudara pahami bersama. Nah, ada dua cara mendapatkan kebenaran. Kalau non ilmiah saya mengatakan secara tradisional. Kalau ilmiah saya mengatakan secara modern. Nah, ini adalah contoh mendapatkan kebenaran secara non ilmiah atau tradisional. Saudara tahu obat malaria? Tahu ya, apa itu? Kina. Nah, kina ini ditemukan secara kebetulan. Jadi begini ceritanya. Oke. Ada seorang penderita malaria itu yang kehausan sehingga dia mendekati parit. Parit tahu ya? Pokoknya itu ada aliran airnya. Nah, karena saking hausnya seorang penderita malaria itu meminum air dari parit tersebut. Kok rasanya pahit gitu, rasanya kok pahit. Nah, ternyata pahitnya air itu dikarenakan adanya tanaman kina yang tumbang yang masuk dalam parit tersebut. Secara kebetulan penderita itu menjadi sembuh. Ini adalah contoh mencari kebenaran secara non ilmiah atau tradisional. Ada juga contoh mencari kebenaran tradisional adalah cara intuisi. Itu pada zaman dahulu. Pak kiai itu intuisinya tajam-tajam. Nek ngendikane Pak Yai itu mustajab dan sebagainya. Artinya benar. Nah, itu salah satu contoh mencari kebenaran secara non ilmiah. Ada juga contoh mencari kebenaran secara non ilmiah yaitu air mengalir atau berdasarkan common sense atau akal sehat. Jadi kalau orang melihat air itu pasti akan mengalir ke bawah. Semakin ke bawah aliran airnya akan menuju ke dataran yang lebih rendah. Itu berakal sehat. Ini salah satu contoh mencari kebenaran secara non ilmiah. Jadi secara akal sehat. Secara akal sehat itu seperti ini loh. Air itu pasti akan mengalir dari atas ke bawah. Air itu pasti mengalir dari atas ke bawah. Nah, itu secara akal sehat. Dan itu benar nggak? Benar. Tidak mungkin air mengalir dari bawah ke atas kecuali dengan ilmu pengetahuan yang lain. Secara fitrahnya air itu mengalir dari atas ke bawah. Nah, ini adalah contoh mencari kebenaran secara non ilmiah. Bagaimana cara ilmiah? Nah, ini saudara harus cermati dulu. Yang namanya ilmiah itu pasti objektif, tidak subjektif. Bagaimana itu objektif? Itu berdasarkan data. Itu ya, berdasarkan data. Contohnya seperti ini. Saya mengatakan volume air ini adalah 100 liter. Volume di bak mandi ini airnya mempunyai volume 100 liter. Itu berdasarkan data. Itu tidak bisa saya ngira-ngira ini 120 liter. Itu tidak bisa. Bisa asalkan dengan data. Gitu ya. Berdasarkan ilmu matematika secara dihitung memang volume bak mandi ini adalah 100
liter, katakan seperti itu. Tidak bisa mengatakan dari orang pintar mengatakan wah ini volume bak mandinya 200 liter. Itu kalau tidak berdasarkan data secara ilmiah tidak bisa dikatakan benar. Nah, sekarang kita masuk lagi yang ketiga atau syarat ketiga, selain objektif berdasarkan data dan harus melewati pengujian. Oke, bisa saja seorang peneliti A mengatakan volume bak mandi ini 100 liter, tapi peneliti B mengatakan ini 101 liter. Bagaimana cara mendapat kebenaran di antara dua pernyataan tersebut? Yaitu dengan pengujian. Baik, kita ukur saja bak mandinya. Panjang kali lebar kali tinggi berapa? Dicari rumus volumenya. Nah, sehingga didapatlah hasil dari sebuah kebenaran tersebut. Oh, ternyata yang benar adalah 101 liter. Contohnya seperti itu. Nah, ini adalah mencari kebenaran secara ilmiah. Jadi berdasarkan data dan harus melewati pengujian. Seperti itu ya. Nah, ini dua konsep ini tolong saudara cermati baik-baik. Ya, saya ulangi ya. Penelitian itu sebenarnya adalah mencari kebenaran. Dan mencari kebenaran itu ada dua cara. Secara non ilmiah dan secara ilmiah. Non ilmiah itu tradisional, ilmiah itu modern. Nah, contohnya sudah saya kemukakan tadi, yang non ilmiah bagaimana, yang ilmiah bagaimana. Nah, yang akan kita lakukan, yang akan kita bahas dalam penelitian ini adalah semuanya secara ilmiah, objektif, berdasarkan data, dan data tersebut sudah melewati fase pengujian. Nah, ini namanya benar-benar ilmiah ini. Kalau saudara tidak pengujian, hanya data saja belum dikatakan ilmiah. Nah, next ya. Nah, bagaimana pengertian penelitian? Nah, pengertian penelitian beberapa ahli itu banyak sekali definisinya. Nanti ini salah satu menjadi kuis dari pertemuan ini. Jadi kalau saudara mencermati video saya dengan baik-baik, insya Allah saudara bisa menjawab kuis saya dengan benar. Loh Pak, memang ada Pak, kok menjawab kuis dengan tidak benar? Oh banyak, ada banyak mahasiswa kuisnya itu A, jawabannya F, kuisnya C, jawabannya X, itu ada. Itu bagaimana dengan nilainya? Ya nilainya saya kasih apa adanya. Kalau itu nilainya 5, poinnya 5 saya kasih 5, poinnya 50 saya kasih 50. Syukur-syukur saya kasih poin 5 karena sudah mengerjakan atau sudah mengsubmit tugas. Lah kalau belum ya 0. Bisa sampai 100 nilainya tergantung penilaiannya. Nah, ini nanti silakan di kuis nanti ada soalnya adalah pengertian penelitian dari beberapa ahli, saya dijawab. Sekian, terima kasih ya. Ini konsep dasar sekali, silakan